untuk pertama sekali kita ujian TOEFL secara virtual. Mungkin mikrofonnya tolong dinonaktifkan, agak berisik. Nah, ya. Jadi mungkin hari ini kita sih untuk pertama sekalinya ujian kerja praktek secara virtual, ya. Dan yang ikut ujian 2 orang, Muhammad Arif, Martin Denny Sanjaya, ya. Yang lainnya silakan. Jadi mungkin ya mahasiswa lain yang masih belum sampai ke tahap ujian bisa ikuti supaya nanti ujian-ujian berikutnya bisa lebih mantap lah ya. Nanti kita lakukan lebih mantap ya. Karena ujian ini bukan segala-galanya ya. Ujian ini kita sudah melalui beberapa tahapan ya, dimulai dengan kerja praktek di lapangan, kemudian menyusun laporan, ya laporannya dari sampai ke 8 bab ya, sampai 8 bab pun sudah selesai disusun dan melalui serangkaian asistensi dan bimbingan ya. Nah kemudian pun sudah melakukan membuat miniatur, nah, sudah selesai. Nah, dan laporan sudah jilid sampai di saya. Mungkin sebelum mulai saya sih mau menanyakan ini dulu. Ini saya diberikan belangko, mungkin belangko ini baru nih. Sebelumnya ke dosen pembimbing tidak ada. Jadi belangko ini judulnya formulir penilaian penguji kerja praktek. Itu 1 sampai 9 di belangko ya. 1 sampai 9. Di mana 1 pendahuluan, 2 kriteria perencanaan, 3 manajemen dan sistem organisasi, 4 material peralatan dan tenaga kerja. Ini sesuai dengan urutan bab yang ada di laporan nih, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pengendalian proyek, tinjauan khusus, kesimpulan dan saran, kerapian dan penulisan. Ini kayaknya saya sih tidak mengikuti form ini. Ya, kenapa? Karena isinya ini ya, isi yang di form ini 1 sampai 8 ini di setiap asistensi kita sudah membahasnya bab per bab ya, kita sudah membahasnya dan dijadikan laporan ya. Nah saya sih tetap lebih lebih cenderung ke yang pernah saya sampaikan bahwa penilaian saya adalah dari sisi laporan, juga selama asistensi yang dengan saya kan interaktif dengan saya, kemudian miniatur, dan yang porsi keempat ini kan ujian ya. Jadi ada 3 atau 4 porsi yang akan saya nilai. Tapi kalau saya ke sini seakan-akan nilai itu hanya di ujian aja ya. Kalau saya isi ini untuk hari ini kita uji 8 materi ini, di sini 9 sampai kerapian penulisan, berarti hanya ini kan. Padahal yang namanya kerja praktek tidak sebatas ini. Jadi kayaknya nilainya hanya ditentukan hari ini. Bukan hari ini aja ya, jam ini, 1 jam atau 1 jam lebih ini aja menentukan nilai mahasiswa. Saya kira itu juga kurang tepat ya. Kita udah praktek 3 bulan di lapangan, asistensi juga berbulan, kemudian hanya ditentukan 2 jam nilainya. Jadi menurut saya kurang tepat itu. Kira-kira sepakat dengan apa yang saya sampaikan, Denny sama Muhammad Arif? Sepakat Pak. Sepakat ya. Pak. Ada saran? Kita ubah lagi. Ya. Ya nanti kami belangkonya kami ubah sesuai apa Bapak aja Pak, yang penilaian Bapak. Ya, itu kami kemarin lihat di UIR Pak. Oh gitu. Iya, itu kami lihat di UIR Pak. Oke, mungkin bisa kirimkan soft copy ke itu aja, ke Burin aja. Oh iya Pak. Kopinya dikirimkan, nanti saya ngerubah lah, kan agak repot juga, sekalian saya isi nilainya nanti ya. Iya Pak. Ya. Oke, jadi ujian kita hari ini apa aja, relax aja ya. Ya, ini bukan penentu
segala-galanya. Ya, jadi ini hanya kita mengingat-ingat kembali karena tujuan daripada kerja praktek ini kita sih mengkehendaki sudah mendapatkan nilai manfaatnya. Jadi sampai selesai kerja praktek tentu kita sudah punya kompetensi dari sekian lama yang kita diskusikan. Ya, mungkin sesuai dengan urutan karena nama Martin di atas dari pertanyaan saya ke Martin dulu, nanti ke Muhammad Arif ya. Boleh pertanyaan Martin disempurnakan oleh Muhammad Arif, boleh. Nanti pertanyaan ditujukan kepada Muhammad Arif disempurnakan oleh Martin. Ya. Martin kemarin tinjauan khususnya adalah bondek itu ya? Iya Pak, pelak lantai Pak. Ya, pelak lantai. Itu steel. Jadi tadi pertanyaan kepada Martin, di dalam pelaksanaan di lapangan itu memakai wire mesh, ya. Wire mesh kalau kelihatan di foto, apakah benar hanya di sebelah atas saja, di sebelah bawah tidak ada lapisan wire mesh ya? Apakah benar? Di bawah ya. Wire mesh. Apakah benar seperti itu yang saya lihat di gambar, dan mengapa dipasang seperti itu? Bisa dijelaskan? Kalau yang untuk wire mesh di bawahnya nggak ada Pak. Dia langsung di atas bondeknya pakai wire mesh. Ya, ya, oke. Berarti seperti yang saya lihat. Dan mengapa? Alasannya, alasan teknisnya apa? Di sebelah atas dipasang wire mesh, di sebelah bawah tidak. Karena untuk bondeknya sudah jadi pengganti tulangan positifnya Pak untuk tariknya. Jadi bondek atau steel decking sudah pengganti tulangan positif. Ya, itu yang oke. Terus pertanyaan saya berikutnya, jarak kan bondek itu duduk di gelagar ya, di apa namanya, ada perancanya. Jadi jaraknya berapa jauh? Karena dari sebelah bawah tidak nampak di fotonya. Ini nampak dari sebelah atas. Apakah bondek itu, misalkan bentang panjang bondek sekarang kalau kelihatan tuh bentang itu ya, bentang jarak balok dengan balok berapa meter? 4 atau berapa? 4 meter, Pak. 4 meter. Apakah langsung dia duduk di 4 meter atau di bawahnya ada peretakan-peretakan lagi? Kalau ada itu jarak berapa? 30 cm, 20 lebar. Silakan dijawab, Martin. Kalau untuk perletakan Pak, steel deckingnya itu ada kayu yang untuk menopangnya itu ada jaraknya 20 cm, Pak. 20 cm. Dia yang perancangnya kecil-kecil ini, Pak, kayu. Maksudnya gini, steel decking kan tidak mungkin bentangnya 4 meter. Iya. Kalau bentang 4 meter begitu dicor, steel decking akan lengkung gitu. Jadi maksud saya, peretakannya setiap berapa jauh. Karena itu saya pernah memberikan PR, coba baca di tabelnya, itu yang saya sampaikan, untuk ketebalan steel decking berapa, dia harus jarak berapa.